lagi teman-teman. Kembali ya, kita awali pekan ini dengan belajar di titik balik perubahan. Masih dengan Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, para kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini kelihatannya banyak yang masih ini nih, tidur atau udah aktivitas kerja ya. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita masih dengan daily reflection ya, dari buku David R. Hawkins, bahwa karena sumber kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam. Kemudian hasrat tidak dapat dipuaskan. Jadi pada akhirnya orang akan orang akan menyamakan gitu. Hasrat itu sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan itu rasa langgeng ya. Rasa langgeng. Jadi aku itu merasa langgeng. Itu bahagia. Padahal kalau aku itu berada di konteks hasrat, ya. Aku berada di konteks hasrat, maka tidak ada rasa langgeng di situ. Tidak ada rasa langgeng, statusnya hanya fana, sebentar susah, sebentar senang. Dan di situ aku bisa menderita. Gitu ya. Aku bisa menderita sekali. Jadi seolah-olah atau aku akan terus-menerus merasa kayak tertipu. Merasa kayak tertipu. Kalau aku punya mobil baru, aku akan merasa langgeng. Kalau aku punya pasangan, aku akan merasa langgeng. Itu bahasa dari konteks desire. Tapi kalau happiness itu, di konteks happiness, aku sudah langgeng. Aku sudah langgeng pada diriku sendiri. Jadi ada keutuhan. Ada keutuhan kalau di konteks happiness gitu. Ya kalau dengar orang nanti akan begini, enggak, aku udah ikut-ikut. Karena aku sudah langgeng. Sudah langgeng, sudah sejahtera dia. Nah, aku yang langgeng inilah nanti yang akan
produktif. Aku yang langgeng ini yang akan produktif, yang akan berprestasi. Karena dia pasti akan fokus setelah aku itu merasa langgeng, maka dia akan fokus untuk melayani orang. Fokus melayani orang. Gitu. Tapi kalau rasa akunya belum langgeng, itu nanti cari gara-gara. Akan banyak cari gara-gara. Seperti itu. Dengar berita dari A, akunya langsung nggak langgeng. Dengar berita dari B, akunya nggak langgeng. Itu akhirnya karena akunya itu nggak langgeng, karena berbagai hal eksternal, maka dia pasti akan punya kebutuhan besar untuk mengontrol hal-hal eksternal tadi. Demi biar akunya itu nggak terlalu kopidi-pidi. Biar nggak terlalu terguncang. Biar nggak selalu terguncang. Jadi sikap reaktif. Sikap reaktif itu ada hubungannya dengan rasa aku yang tidak langgeng. Gampang sekali merasa terserang. Gampang sekali merasa akan ditinggal ya. Jadi happiness itu harus dikaitkan dengan rasa langgeng, rasa kekal. Seperti itu. Jadi alih-alih berupaya untuk mengontrol segala hal sebagai bentuk untuk pemenuhan akan rasa langgeng, maka lebih baik lampaui konteks desire. Lalu akunya itu berkonteks ke konteks happiness gitu. Biar nggak dikit-dikit terguncang. Hal-hal yang ya biasa saja menjadi soal besar karena itu mengganggu rasa langgeng. Mengganggu rasa langgengnya. Jadi yang dikit-dikit bermasalah, itu rasa langgengnya itu bermasalah. Jadi aku pasti tidak berkonteks di rasa langgeng. Karena gampang sekali menemukan persoalan, gampang sekali menemukan musuh. Gampang sekali menemukan ancaman. Padahal yang terancam itu akunya gara-gara tidak berada di konteks langgeng. Jadi dia tidak reaktif, tapi nanti aku yang sudah berkonteks di rasa langgeng itu dia akan proaktif melayani orang. Seperti itu. Di semacam fantasi ya, itu pengejaran fantasi. Tapi itulah
Jadi di konteks desire ini, aku itu dikerjain oleh situasi. Aku dikerjain oleh keadaan. Sangat reaktif. Sangat reaktif. Itu sebenarnya upaya untuk menemukan rasa langgeng. Dia harus duduk pada konteks rasa langgeng. Karena memang aku yang berkonteks di desire ini itu tidak akan pernah merasa langgeng dan akan selalu menemukan ancaman. Ada aja ancaman. Selalu akan menemukan hal-hal yang dia akan banyak gagal memahami suatu konteks. Banyak memahami suatu konteks. Karena ketidakpastian akunya itu. Karena akunya tidak pasti. Tidak langgeng. Itu pasti akan menimbulkan banyak persoalan. Banyak persoalan. Jadi pada orang yang membawa persoalan, itu perlu diuji. Oh, aku ada persoalan ini. Aku menemukan persoalan ketika dia begini. Itu kenapa itu menjadi persoalan? Itu kalau diselidiki, itu kita akan menemukan bahwa ada pemenuhan. Ada pemenuhan pada rasa langgeng. Tidak murni. Ada persoalan di situ. Tapi ada pemenuhan juga. Jadi mau nggak mau, tapi itu bukan sesuatu juga yang harus dihukum, tapi dia harus diterangkan. Harus diterangkan bahwa ya dia harus keluar dari konteks itu. Harus keluar dari konteks itu. Kalau enggak nanti dia akan terus-menerus pada konteks pemenuhan itu. Nanti aku itu nanti tidak produktif. Tidak akan produktif. Karena untuk apa produktif? Wong aku saja ini tidak langgeng kok. Tidak bermakna itu. Prestasi itu pada aku yang masih belum langgeng. Tidak akan punya prestasi. Ada hubungan antara rasa aku yang langgeng dengan isu-isu sosial gitu kan. Kalau kita lihat di tabelnya Hawking ini, itu rasa langgengnya di sini gitu kan. Itu tidak akan ada masalah dia. Ya kehidupan itu ya oke gitu. Semua benar pada konteks masing-masing. Semua benar pada asalkan nemu konteksnya itu tidak masalah.
Tapi bagi yang belum di konteks happiness, itu semua akan ditabrakkan gitu. Semua konteksnya itu sebenarnya yang membuat begitu. Makanya aku itu malu diperdaya oleh konteks level 1 ini. Jadi upayakan misalnya ya, upayakan kalau mendengar sesuatu yang katakan tuh kontradiktif, mendengar argumen yang kontradiktif, bahkan cenderung menyerang, provokatif, ini harus hati-hati. Karena sebenarnya semua pernyataan itu memiliki kadar kebenaran. Itu harus, sebelum memutuskan ini kontradiktif, ini provokatif, periksa dulu rasa akunya gitu. Langgeng apa enggak? Kalau belum langgeng itu pasti akan melihat hal-hal yang kontradiktif, provokatif itu sebagai 100% ancaman. 100% ancaman. Tapi kalau rasa akunya langgeng, hal-hal yang kontradiktif, hal-hal yang provokatif itu tidak akan ada ancaman. Dia akan menemukan konteks di mana hal yang sebelumnya kontradiktif, provokatif menjadi benar pada konteks tertentu. Benar pada konteks tertentu. Nah, ini dia jadi hakim. Dia memutuskan, dia benar karena pada konteks ini gitu. Nah, itu rasa langgeng itu pada akhirnya menjadi syarat untuk cerdas. Jadi syarat untuk cerdas. Nggak akan dikit-dikit provokatif, nggak akan kemakan sama kalimat-kalimat yang mengandung kontradiktif. Dia bisa mengurainya. Oh, ini tuh, omongan ini tuh sebenarnya jadi usahakan cari benar dulu. Kalau nemu kontradiktif, provokatifnya, upayakan tuh cari konteksnya, biar itu benar. Tapi itu setelah bisa merasa langgeng. Kalau nggak langgeng, udah ini kayaknya musuh ini. Kalau nggak langgeng akunya begitu. Tapi kalau akunya langgeng, kita kan sudah punya konsep paralaks. Oh benar, tapi ini benarnya di konteks mana? Itu harus ditunjuk. Nah, itu kan jadi dia jadi hakim ya. Jadi hakimul khabir. Dia bisa memutuskan ini tuh benar loh di konteks ini gitu. Dia benar. Jadi terhadap yang mengancam itu cari benarnya dulu dengan skala paralaks. Pasti ada benarnya, nggak mungkin enggak. Jangan langsung merasa terguncang. Nah, itu yang bermasalah rasa langgengnya. Rasa langgeng. Akhirnya ahli-ahli cerdas
dia kemudian tuh mengetatkan kontrol. Akhirnya kontrol. Akhirnya nambah lagi satgas anti kontradiktif. Padahal hal-hal semacam itu bisa memperkaya, bisa mempercepat kecerdasan kalau diterapkan hukum paralaks. Tidak ada pernyataan yang 100% tidak bernilai kebenaran. Pasti ada. Asal ketemu konteksnya. Nanti tinggal, oh itu kalau kontesnya di sini ya memang begitu. Kalau kontesnya di sini tidak begitu. Itu dimulai dari rasa langgeng. Kalau nggak langgeng itu langsung panggil polisi, panggil polisi. Karena nggak paham, ya karena memang aslinya bukan untuk menilai perkara, tapi ingin mendapatkan rasa langgeng. Ingin mendapatkan rasa langgeng. Sehingga kemudian kita bisa nilai mana konteks yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan kita. Mana konteks yang paling sedikit manfaatnya bagi kemanusiaan kita. Itu tuh hanya begitu saja. Tidak terancam, tapi kalau ini ya kamu kalau di situ manfaatnya hanya segini loh. Kalau di sini manfaatnya hanya segini. Jadi dia rasa langgeng itu melahirkan kedamaian, ketentraman pada semua orang. Dia tidak berpikir untuk semua orang. Jadi rasa langgeng itu akan mampu menghasilkan keutuhan dengan semua keorangannya. Tidak ada kubu-kubuan. Kalau ada kubu-kubuan, itu di situ nggak ada rasa langgeng. Karena rasa langgeng itu, rasa aku di konteks level 2, dia pasti utuh dengan semua orang. Tidak mungkin tidak utuh. Tidak mungkin tidak utuh. Jadi kalau tidak utuh dengan orang, dengan semua orang, masih merasa terancam dengan orang, itu berarti konteks akunya tidak di konteks rasa langgeng. Tidak di konteks rasa langgeng gitu. Ketika di kopio, ya kopionya itu ya macam-macam. Kopio di tingkat negara misalnya kan, Pak Jokowi tiap hari di kopio sama Rocky Gerung, itu di kopio. Itu kalau Pak Jokowi tidak punya rasa langgeng, itu bisa tiap hari nangkap Rocky Gerung. Gitu. Jadi cirinya bahwa akumu di konteks rasa langgeng, dia utuh dengan semua orang. Dia utuh, dia bisa menempatkan, oh itu di sini, itu di sini. Dan dia juga tahu bahwa oh, itu hanya berbahaya bagi keutuhan kita. Seperti itu. Dia bisa dialog dengan baik. Tidak main kumur-kumur di belakang. Panggil, dialog. Dialog bersama-sama. Wah, tapi aku takut dialog. Nah, itu berarti belum langgeng. Itu yang sulit di Indonesia. Menghindari dialog. Kita masih feodal. Emosi feodal itu masih hidup. Jadi budayanya
Ya, basmi, bukan dialog. Isolasi dia. Solusinya adalah penjara. Akhirnya berlaku perlakuan secara kultural SGF lagi. Takut-takuti dia. Kalau tidak ditakut-takuti, ya dibuang aja, dibuang. Jangan dimasukkan. Dibuang aja, itu pendekatan SGF. Karena membahayakan aku yang belum berkonteks pada rasa langgeng. Akhirnya SGF. Takut-takutin dulu, ancam dulu. Kalau tidak mampan diancam, dibuang. Sudah selesai. Itu kita masih membawa emosi feodal. Kita masih membawa emosi feodal. Seperti itu. Tapi itu masih menunjukkan bahwa pada kasus itu, pada event itu, nggak boleh digeneralisir. Bahwa hanya pada kasus itu, akunya belum langgeng. Jangan semuanya digeneralisir. Wah, percuma itu. 500. Lu nggak bisa percuma-percuma. Hanya pada kasus itu dia belum sampai pada rasa langgeng. Hanya pada kasus istik. Hanya pada kasus itu. Pada kasus lain ya kita belum tahu. Jadi kita harus juga, ya hanya pada kasus senyatanya saja. Tidak dianggap, wah percuma ini. Ini kayaknya kong kali kong sama Bang Aswar ini 500-nya. Padahal itu ya baru kasus sudah dihukumi semuanya. Itu namanya konteks level 1. Konteks level 1 itu dalam Suryo Mataram itu sikap aku itu jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau dia berbuat satu salah, maka semuanya salah. Masih ingat nggak pelajaran di Suryo Mataram? Masih ingat kan? Kalau gagal semua, kalau sukses selamanya. Itu konteks level 1. Harusnya dilihat kasus per kasus. Oh, pada kasus ini dia masih belum langgeng, maka ya harus dibantu langgeng. Bukan dibuang. Bukan dibuang. Itu harus pakai ayat Halimun Khobir. Harus dia nanti akan dapat pengetahuan langsung gitu melalui jalur Halim, bukan yang lain. Persoalan sehari-hari kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau aku itu di konteks langgeng, kita nggak akan reaktif. Nggak akan reaktif. Kita akan selalu beruntung. Kita akan selalu beruntung. Kalau masih merasa rugi, masih merasa terancam dengan peristiwa, itu ciri akunya belum di konteks rasa langgeng pada peristiwa itu. Dia harus selalu mampu menemukan keberuntungannya pada setiap peristiwa. Itu rasa langgeng gitu. Ayem ya. Nggak dikit-dikit terguncang kayak ABG yang baru jatuh cinta.
Lihat yang glowing berdebar-debar, terguncang aku. Itu itu belum langgeng gitu. Coba di rekaman Surya Mataram di ini dulu diputar-putar lagi. Baru bersaksi sendiri pada konteks akunya. Latif harus bisa latif itu bisa bersaksi sendiri pada konteks akunya gitu. Bisa nggak sih kita bersaksi dulu pada konteks aku kita sebelum melihat orang lain? Kayak gitu. Sebelum melihat orang lain bisa nggak kita bersaksi dulu, latif dulu pada konteks aku. Harus bisa. Kadang-kadang tuh kita langsung canggih melihat konteks aku orang lain, tapi nggak bisa ngelihat konteks akunya sendiri. Itu posisi level 1. Nggak bisa melihat konteks akunya sendiri. Dalam situasi konflik, konfrontatif tuh langsung konteks aku di mana ya pada situasi ini. Oh, cepat pintar itu kalau begitu. Dia nggak mempertanyakan konteks keakuan orang lain. Jadi stop mempertanyakan konteks keakuan orang lain. Tapi pertanyakan konteks keakuannya sendiri. Sudah langgeng apa belum? Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa dengan orang lain itu, asalkan kita sabar, mau belajar, itu akan menumbuhkan konteks aku kita. Harus bersikap radikal subjektif. Harus bersikap radikal subjektif. Radikal subjektif. Bahwa tidak ada aku lain pada diriku kecuali akuku sendiri. Jangan bawa-bawa akunya Mas Aswar. Jangan bawa-bawa akunya Mas Jamim. Hanya akumu sendiri pada akumu gitu. Itu namanya radikal subjektif. Radikal subjektif ya seperti itu. Jangan bawa-bawa akunya orang lain. Karena itu menciptakan dualitas aku pada akumu gitu. Dengan begitu kamu bisa langgeng, cepat merasa langgeng. Seperti itu. Saya kira itu dulu pagi ini. Terima kasih 2025 kita udah negeri yang sebuah bangsa di mana masyarakatnya itu hidup rukun. Hidup rukun karena aku berkonteks pada rasa langgeng, pada happiness 600. Nggak perlu ada konflik. Ada konflik, biarin saja, tapi itu selalu menguntungkan. Menguntungkan akuku. Karena itu wayah untuk memeriksa konteks akuku sendiri, bukan memeriksa konteks akunya orang lain. Itu urusannya sendiri. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, selamat menemukan kebahagiaan, ya, kesenangan dalam setiap event. Baik, terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.